Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini dimudahkan kaki melangkah di masjid rumah Allah yang kita cintai ini dalam satu aktivitas pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluh. Kewajiban kita menunaikan ibadah subuh, alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Setelah itu kita sejenak untuk duduk mendengarkan satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, istiqomah di dalamnya hingga datangnya kematian menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia, yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, teguh pada jalan yang lurus hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas satu tema, yakni Jesus will return. Jesus yang dimaksud di sini tidak lain adalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Apapun sebutannya, karena bisa jadi orang menyebutnya Esau dalam bahasa Ibrani, atau orang Latin, atau kita sendiri menyebutnya Yesus. Orang Barat atau orang yang berbahasa Inggris menyebutnya Jesus. Siapapun dia, kalau hakikatnya adalah dia adalah anak seorang wanita yang bernama Maryam, di mana Maryam ini wanita yang suci, tidak pernah berbuat keji. Dia memiliki anak tanpa seorang suami. Itulah yang disebut dengan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menjadikan semua itu yakni sebagai tanda bagi seluruh umat manusia. Walinaj'alahu ayatan linnasi, dan aku jadikan semua itu sebagai yakni tanda-tanda kebesaranku kepada semua manusia. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat kasih sayangku. Wa kana amran maqdiya, dan hal itu sudah ditetapkan secara azali. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan bahwa Isa alaihi salatu wassalam lahir tanpa seorang bapa. Dan itu mudah bagi Allah Jalla wa'ala, sebagaimana penciptaan Adam tanpa bapa dan ibu, Hawa tanpa seorang ibu, hanya dari seorang lelaki. Kemudian ada Isa tanpa seorang bapa. Ada 3 jenis berarti. Maka yang keempat adalah mereka terlahir dengan adanya bapak dan ibu, ya kita semua. Maka jangan pingin jadi seperti Maryam, ya.
punya anak, nggak punya suami. Maryam punya bapak, Maryam itu ya kan? Punya anak, nggak punya suami, ya kan? Nah itu Maryam abad 21. Ada nggak ya? Banyak. Kok bilang banyak antum? Bahaya ini. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dikatakan dia kembali berarti sekarang tidak tampak. Di mana dia? Kok dia akan kembali? Ini menandakan bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam itu belum mati. Dia belum mati berarti dia akan kembali. Gitu. Beda dengan will come back, ya mungkin dia hidup kembali. Kalau will return berarti dia belum mati. Tapi dia akan kembali di muka bumi ini. Berarti beliau sudah tidak ada atau tidak berada di muka bumi ini. Baik. Apa yang menegaskan hal itu? Bahwa Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu tidak mati atau belum mati, yakni firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, buka ayat yang ke 157. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Apa kata Allah? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maria Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Wa qaulihim, dan atas ucapan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah, utusan Allah. Kalimat utusan Allah yang diucapkan mereka bukan sebagai bentuk keimanan, tetapi ejekan. Kalau bahasa kita, aku wis mateni Isa, Rasulullah, tapi mati. Itu klaim mereka. Mereka sebetulnya tidak beriman kepada Isa, karena orang Yahudi itu tidak mengakui, tidak mengimani nabi-nabi sejak Nabi Isa dan setelahnya. Tapi kalau sebelumnya itu mereka imani, tapi sama saja mereka kufuri ajarannya dan mereka selalu membunuhnya dan melakukan percobaan pembunuhan. Termasuk Isa. Isa ini juga mau dibunuh. Kenapa? Karena Isa alaihi salatu wassalam yang membuka borok orang-orang Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Taurat, menyimpang dari ajaran Zabur, dari nabi-nabi sebelumnya. Mereka memakan riba, mereka suka mengkufuri ayat Allah, merubah kitab Taurat, hukum-hukumnya dirubah. Itu dibongkar sama Nabi Isa. Makanya mereka geram sekali. Iki udah dipateni iki. Neka awak dewi kebuka kabeh. Makanya dia bersekongkol dengan imperium saat itu. Saat itu yang menjadi adik kuasa yaitu kerajaan Romawi. Makanya di antara mereka ini ada yang bersekongkol dengan imperium saat itu untuk melakukan makar kepada Isa dan para sahabatnya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala mengungkap bahwa yang mereka klaim bahwa yang mereka seakan-akan bunuh dan mereka salib itu adalah Isa, ternyata bukan. Allah katakan wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wama salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Dan hukuman salib itu
sudah ada sejak jauh sebelum Isa alaihi salatu wassalam. Dan rata-rata orang-orang dulu itu menghukum mereka dengan disalib. Ingat kisahnya para tukang sihir Fir'aun yang akhirnya mereka beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam. Mereka diancam oleh Fir'aun, yaitu diapakan? Disalib. Bahkan dipotong tangannya dan kakinya dengan bersilang. Itu hukum yang sudah lama. Nah, apalagi juga Nabi Isa sebagai bentuk penghinaan kepada orang-orang yang dihukum, diantaranya yaitu dengan cara disalib. Tapi Allah tegaskan, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya, walakin akan tetapi syubbiha lahum, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa alaihi salatu wassalam. Saya tanya, siapa yang diserupakan dengan Isa yang kemudian disalib? Halo? Pak? Pak? Muridnya siapa, Pak? Yudas Iskariot gitu, Pak ya. Yudas itu baik atau buruk, Pak? Awalnya baik, terus buruk begitu. Berarti berkhianat dong. Iya. Berarti yang disalib itu Yudas. Dan itu mayoritas keyakinan orang-orang Islam. Karena tidak faham. Dianggap yang disalib adalah Yudas. Padahal yang disalib bukan Yudas Iskariot. Bahkan yang disalib itu bukanlah sahabat Nabi yang berkhianat. Karena ada riwayat sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang berasal dari Ibnu Abi Hatim ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menukil yakni riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Silakan. Sudah ketemu? Cari. Silakan. Ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang dahulunya beragama Nasrani, kemudian masuk Islam, bahwa Isa ketika itu mendapatkan wahyu dari Allah SWT yang mengatakan, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku. Maka Isa berkata, hai golongan Hawariyin, siapakah di antara kalian yang rela menjadi temanku di surga? Syaratnya adalah dia mau menjadi orang yang diserupakan dengan diriku di mata kaum. Baik, langsung saja ke riwayat Ibnu Abi Hatim. Ya, cari yang langsung. Ibnu Abi Hatim langsung. Jadi pada saat itu Nabi Isa itu berada di sebuah rumah yang di dalamnya terdapat mata air. Beliau keluar dari mata air itu, rambutnya meneteskan air. Setelah itu menemui para Hawariyun. Ibnu Abu Hatim mengatakan. Apa kata Ibnu Abi Hatim? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tahu Ibnu Abbas? Turjumunul Quran, yakni penterjemah, bahkan beliau adalah ahli tafsir Al-Quran pertama kali yang didoakan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. Baik, apa kata Ibn Abbas? Yang mengatakan bahwa ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, maka Isa keluar untuk menemui para sahabatnya dari kalangan Hawariyin yang jumlahnya ada 12 orang. Iya, Hawariyun itu jumlahnya 12 orang. Di lukisan mereka sebetulnya ada itu ya, yaitu pada hidangan terakhir di atas meja itu ya. Padahal Nabi Isa tidak pernah makan di atas meja. Para nabi tidak akan pernah makan di atas meja. Para nabi itu makannya seperti budak. Di mana? Di bawah. Dan itulah cara adab makan yang sunnah, yang sahih, yaitu di bawah. Kalau kita ini, kalau yang di atas meja itu umumnya para raja. Jadi kita ini mengikuti raja atau mengikuti para rasul? Kita mengikuti para raja, makannya di atas meja, ya kan? Yang sunnah itu adab makan. Nanti ya tanya kepada ustadz yang membahas tentang ensiklopedi adab, bagaimana adab makan yang sesuai dengan sunnah para nabi dan rasul. Ya. Tapi di lukisan mereka di atas meja, cuman jumlahnya 12, ya sama. Ada tambah satu lagi, yaitu 13, 14 bersama Isa. Yang tidak lain itu adalah pasangan Isa alaihissalatu wassalam. Karena pasangan itu selalu
disifati dengan pakaian terbalik. Kalau atas biru, bawahnya kuning, maka pasangannya yaitu bawahnya biru, atasnya kuning. Kalau orang Jawa bilang apa? Sarimbit itu berarti tanda pasangannya. Dan di lukisan itu ada tradisi pasangan itu. Berarti Nabiullah Isa alaihissalam sudah menikah. Karena nggak mungkin sampai usia 33 tahun jomblo, nggak mungkin. Seorang nabi itu punya syahwat yang tinggi. Makanya istrinya banyak. Ya. Kenapa syahwatnya tinggi? Karena mereka selalu menundukkan pandangan. Makanya syahwat kita ini lemah karena ngumbar pandangan. Baik, lanjut. Yang dimaksud ialah Isa keluar dari mata air yang ada di dalam rumah tersebut, sedangkan kepalanya masih meneteskan air. Lalu ia berkata, apa kata Nabi Isa kepada para sahabatnya? Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kafir kepadaku sebanyak 12 kali. Iya, setelah ditinggal Nabi Isa nanti akan terpecah belah mereka. Karena itu sudah dikabarkan, juga dikabarkan oleh Nabi, wasataftarikun nasara ala thintaini wa sab'ina firqah. Orang Nasrani nanti akan terpecah belah, kata Nabi, menjadi berapa? 72 golongan, ya. Kalau Yahudi ala ihda wa sab'ina firqah, yakni menjadi 71, itu Yahudi. Nasrani 72. Kalau kita umat akhir zaman menjadi berapa ini? Itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Lanjut. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Isa berkata pula, siapakah di antara kalian yang mau jadikan sebagai orang yang serupa denganku? Lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku. Maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti. Iya. Jadi Nabi Isa menawarkan kepada 12 Hawariyun, sahabatnya tersebut, siapa di antara kalian yang mau diserupakan denganku, untuk menggantikan kedudukanku, untuk dibunuh, tapi derajatmu nanti di surga sama denganku. Kira-kira kalau tawaran itu ditawarkan kepada bapak-bapak sekarang, diterima enggak ya? Halo? Diterima enggak ya? Diterima. Iya saiki. Gak ngerasa no situasi pada waktu itu. Nabi Isa itu Pak selalu dikejar-kejar oleh tentara Romawi karena difitnah. Kenapa? Nabi Isa ini membawa ajaran yang menentang nenek moyang. Nabi Isa ini termasuk radikal. Nabi Isa ini macam-macam lah seperti hari ini. Dan pada saat itu tempat itu sudah terkepung Pak. Di luar itu densus keliling Pak. Maksudnya detasemen khusus, pasukan khusus Romawi, ojo nyebut ongko kon, hati-hati kon, ya kan? Pokoknya detasemen khusus pasukan Romawi mempagar betis mereka, nggak bisa keluar mereka Pak, nggak bisa keluar. Makanya saat itulah Allah menyelamatkan Nabiullah Isa. Tapi sebelum diangkat oleh Allah ditawarkan. Maka yang berdiri saat itu adalah salah seorang sahabat beliau yang bagaimana? Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara yang ada. Yang paling muda usianya di antara para sahabat Nabi Isa. Akan tetapi, lalu Isa berkata kepadanya, duduklah kamu. Nabi Isa awalnya tidak menerima. Mungkin barangkali ada yang lain. Diulangilah kedua kali tawaran itu. Kemudian ia mengulangi lagi kata-katanya kepada mereka. Pemuda itu berdiri lagi mengajukan dirinya. Maka Isa berkata, duduklah kamu. Lalu ia mengulangi lagi kata-katanya itu. Maka pemuda itu juga berdiri seraya berkata, aku bersedia. Akhirnya Isa berkata, kalau memang demikian, kamulah orangnya. Tidak ada pilihan kecuali pemuda tersebut. 3 kali menawarkan dirinya untuk menggantikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Padahal tawaran ini menemani Nabi Isa di surga. Kok nggak ada yang mau? Karena memang pada saat itu menakutkan sekali Pak. Ancaman untuk pembunuhan itu luar biasa. Hanya orang yang telah dipilih oleh Allah sajalah yang akan menemani Nabi Isa di dunia sampai di akhirat. Maka itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Akhirnya Isa pun memilihnya. Setelah itu apa yang terjadi? Maka Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa. Persis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Persis seperti Nabi Isa. Tapi jiwanya sama enggak Pak? Ruhnya sama atau tidak?
beda, cuman fisiknya aja sama. Kemudian Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu bagian atap rumah tersebut. dalam riwayat beliau ditidurkan oleh Allah, kemudian diangkat oleh Allah ke langit melalui lubang udara yang ada di tempat itu, yaitu menuju ke langit. Maka didobraklah, yakni tempat itu. Nah, ternyata Yudas Iskariot itu bersama tentara Romawi, karena dialah yang menunjukkan tempat persembunyiannya dan menghitung jumlah berapa mereka itu. Tapi ketika ditangkap, loh kok kurang siji, nanti di situ Kemudian Yudas berpesan, kalau pengen tahu siapa Isa, nanti orang yang aku cium keningnya itulah Isa, maka tangkaplah. Tapi begitu setelah dicium, ditangkap, maka dianggap itu Isa, padahal bukan, yaitu sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik, lanjut. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu orang-orang Yahudi yang memburunya datang dan langsung menangkap orang yang serupa dengan Isa itu. Lalu mereka membunuh dan menyalibnya. Maka sebagian dari mereka kafir kepada Isa sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadanya, dan mereka berpecah belah menjadi 3 golongan. 3 golongan dalam riwayat ini, dalam riwayat yang lain jadi 4. Ya. Jadi 4. 3 yang sesat, 1 yang benar. Tapi di sini disebutkan 3, berarti 2 yang sesat, 1 yang benar. Siapa mereka? Suatu golongan dari mereka mengatakan, dahulu Allah berada di antara kita, kemudian naik ke langit. Siapakah ini? Mereka yang berkeyakinan demikian adalah sekte Yakubiyah. Yakubiyah mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Dan ini dari sahabat-sahabat mereka sendiri yang telah murtad, baru saja ditinggal oleh Nabi Isa. Karena tekanan begitu kuat dan penyimpangan syaitan itu begitu derasnya, berubah mereka apa? Mengatakan bahwa Isa adalah Allah, ada di tengah kita, dan kemudian naik ke langit. Inilah kelompok Yakubiyah. Yang kedua, segolongan lainnya mengatakan, dahulu anak Allah ada bersama kami selama yang dikehendakinya, kemudian Allah mengangkatnya kepadanya. Mereka yang berkeyakinan demikian dari sekte Nasturiyah yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Dalam riwayat yang lain, yang ketiga yang termasuk kelompok sesat, yaitu kelompok Israiliyah. Kelompok Israiliyah ini menganggap bahwa Bunda atau Maryam sebagai salah satu yang disembah di antara yang 3. Ini kelompok Israiliyah biasanya diimani atau diyakini oleh kelompok-kelompok bangsawan. Makanya di kalangan mereka ada yang menyembah Bunda Maria. Itu kelompok Israiliyah. Dan yang lainnya, sisanya siapa mereka? Segolongan lain mengatakan, dahulu hamba dan utusan Allah ada bersama kami selama masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah mengangkat dia kepadanya. Mereka yang berkeyakinan demikian adalah orang-orang muslim. Tidaklah mereka yang mengikuti para nabi secara istiqomah ajaran para nabi tersebut, melainkan mereka disebut muslim. Umatnya Ibrahim yang istiqomah mengikuti beliau, mereka adalah muslim. Umat nabi-nabi dahulu, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, umat Nabi Musa, mereka yang mengikuti ajaran para nabi dan rasulnya dengan baik, mereka adalah muslim. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran tauhid. Inti dari ajaran para nabi mendakwahkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah saja. Adapun syariat kadang berubah-ubah, ada yang dipertahankan, ada yang dinasah atau dihapus. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Nah, kelompok yang muslimin inilah yang selalu diintimidasi, dikejar-kejar, dan mau dibunuh, sehingga mereka habis akhirnya. Dan itu dalam waktu ratusan tahun manusia berada pada kesesatan, sebelum Allah kemudian mengutus Rasul yang terakhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terpaut kurang lebih berapa? 600 tahun. Ya, dikurangi masa Nabi Isa ketika diangkat. Nabi Isa diangkat usia berapa tadi? 30
33 tahun, dan nanti akan turun ke bumi ini dengan usia yang sama, yaitu 33 tahun. Kenapa? Baik. Sekarang pertanyaannya, di mana Nabiullah Isa itu? Kalau Allah mengangkatnya berarti kemana, Pak? Mengangkat itu pengertiannya ke bawah atau ke atas? Ke atas. Kalau di atas terus di mana kira-kira? Halo? Di langit, benar, di langit. Maka pertanyaan berikutnya, di langit keberapa? Hah? Rute kondi kon? Hah? Ya. Jadi ketika Nabiullah Isra dan Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Di langit pertama bertemu dengan Adam. Coba dicek di Sahih Muslim, di situ ada KBC, ada. Cek aja di situ. Langit pertama nomor 134, Muslim 134. Langit pertama beliau bertemu Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Zakaria. Maaf, Nabi Yahya bin Zakaria. Langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, nabi yang lain kemana? Kita tidak tahu karena tidak ada dalilnya atau tidak ada riwayat yang menyebutnya. Kita mengetahui dan mengimani setelah Nabi menyebut. Kalau tidak, maka kita tidak berandai-andai dan mengira-ngira. Dan itu tidak boleh, karena ini adalah wilayah, yakni nubuah, yang dikabarkan hanya oleh Nabi dan para utusan Allah. Padahal Nabi itu banyak nggak, Pak? Banyak sekali, tapi yang disebut cuman berapa tadi di langit? Cuman 7 atau 8 ya. Padahal berapa jumlah para Nabi? Berapa, Pak? 124.000 Nabi. Riwayat Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. 124.000 Nabi. Kalau kita kan selama ini menganggap Nabi cuma 25. Padahal 25 itu yang wajib diketahui, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 124.000 dengan 25 jauh gak? Hanya sebagian kecil saja, Pak. Berarti di muka bumi ini banyak jasad-jasad para Nabi. Karena Allah katakan dalam Sahih Abu Dawud, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kulal jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasadnya para nabi. Berarti seluruh jasad nabi semuanya apa? Utuh. Cuman Allah memelihara, melindungi, ya. Nggak sampai ada orang gali-gali tanah. Loh, nemu jasad seoto. Cek Jawa iki sapa? Belum pernah ada. Kenapa? Pasti Allah melindungi, Allah menjaga, ya, makbarah, kuburan-kuburan para nabi itu. Ikhwatal iman, aizakumullah. Yang jelas dan pasti yang kita ketahui, kuburan nabi siapa, Pak? Halo? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Itu sudah pasti. Adapun kuburan nabi-nabi yang lain, wallahu a'lam. Sekalipun kita pernah berkunjung ke negeri Madian, pernah berkunjung ke ini dan itu, katanya ini kuburan Nabi ini, wallahu a'lam, ya. Tapi belum ada kepastian. Yang pasti yang kita ketahui, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, aizakumullah. Maka hanya Nabi Isa sajalah yang belum ada kuburannya di muka bumi ini. Kenapa? Orangnya masih hidup, berada di langit. Makanya dia akan turun di akhir zaman nanti. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah tabaraka wa taala, baik. Jadi sahabat Nabi Isa yang disalib bukanlah sahabat Nabi Isa yang berkhianat. Karena yang berkhianat tadi siapa? Yudas.
Kalau dari cerita tadi itu, yang disalib itu sahabat Nabi Isa yang terbaik atau yang terburuk? Yang terbaik. Kenapa? Karena dia akan memiliki derajat yang sama di sisi Allah, yakni di surga, sama dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Maka dia bukanlah Yudas Iskariot. Dan justru sahabat Nabi Isa yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang terbaik. Baik, ikhwatal iman, aizakumullah. Nabiullah Isa diangkat ke langit, kata Allah dalam surah yang sama, An-Nisa ayat 158, bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi yang sebenarnya adalah Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Berada di mana beliau? Sekarang berada di langit kedua dengan ruh dan jasadnya, dan kelak dia akan turun ke bumi ini. Kapan waktunya turun? Wallahu a'lam. Karena ternyata turunnya Nabiullah Isa itu merupakan salah satu tanda kiamat di antara asyratus sa'ah, tanda-tanda besar kiamat yang jumlahnya ada 10. Ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa nanti kalau akan turun diisyaratkan, yaitu ada di dalam surah Al-Maidah mulai dari 59 sampai ayat 61. Afwan. Nah, kata Allah tabaraka wa taala, in huwa illa 'abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan sekiranya kami kehendaki, benar-benar kami, kata Allah, akan menjadikan sebagai gantimu di muka bumi, yakni para malaikat yang turun-temurun. Kemudian ayat berikutnya, wa innahu la ilmus lis-sa'ah. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabiullah Isa itu nanti sebagai salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Wa innahu, dan sesungguhnya dia la ilmun, merupakan salah satu di antara pengetahuan lis-sa'ati, yakni tanda-tanda terjadinya kiamat. Fala tamtarunna biha wattabi'un. Maka janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat itu. Hadza siratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Baik, saya lanjutkan. Nabi Isa akan turun ke bumi. Kapan itu terjadi dan di mana turunnya? Yaitu di sebuah tempat di negeri Damaskus. Di mana tepatnya? Di sebuah masjid yang warnanya putih menaranya. Masjid itu punya menara, warnanya putih. Cuman karena hadis ini, akhirnya seluruh masjid yang ada di Damaskus, menaranya dicat putih. Sehingga kita tidak tahu yang mana yang nanti Nabi Isa itu turun. Tapi kita yakin dengan hadis tersebut. Baik, nanti kita akan lihat dalilnya. Dan ini menjadi salah satu tanda-tanda yang besar saat menjelang tibanya hari kiamat. Dan beliau membawa misi yang agung. Yang pertama, turunnya di Menara Putih. Dalam Sahih Abu Dawud 4321.
Ya. 4.321. Ini saya cuplik sebagian dari matan hadisnya ya. Hadis ini sebetulnya cukup panjang tapi nggak terlalu panjang ya. Baik, sudah ketemu? Silakan baca lengkapnya. Dari An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi, ia berkata, Rasulullah telah menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, jika Dajjal keluar dan aku tengah berada bersama kalian, maka akulah yang menjadi hujah bagi kalian. Dan jika Dajjal keluar dan aku tidak berada bersama kalian, maka tiap orang harus menjadi hujah bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah adalah pelindungku dan bagi setiap muslim. Jika seseorang dari kalian menjumpai Dajjal, maka bacakanlah kepadanya ayat pembuka dari surat Al-Kahfi, karena bacaan itu akan menjaga kalian dari fitnah Dajjal. Lalu kami bertanya, berapa lamakah Dajjal akan berada di dunia? Beliau bersabda, 40 hari. Setiap harinya selaksa 1 tahun, 1 harinya selaksa 1 bulan, 1 harinya selaksa satu pekan, dan semua hari-hari itu panjangnya seperti hari biasa kalian ini. Lalu kami bertanya kembali, wahai Rasulullah, di hari yang 1 harinya selaksa setahun, apakah ibadah sholat kami sehari semalam akan mencukupi? Beliau menjawab, tidak, melainkan hendaknya kalian memperkirakannya setiap waktu sholat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun melalui mercusuar putih di wilayah timur Damaskus. Ia akan bertemu dengan Dajjal di Luz, sebuah desa di dekat Baitul Maqdis. Kemudian ia atau Isa alaihissalam akan membunuhnya. Iya. Di ujung hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yanzilu Isa bin Maryam." Kemudian Nabi Allah Isa akan turun. Dan peristiwa ini setelah munculnya apa? Dajjal. Dajjal sudah turun atau belum? Dajjal. Loh. Dajjal sudah turun atau belum? Sudah keluar atau belum? Endi? Oh iku. Awuri nuduh wong Dajjal. Yang saya maksud di sini Dajjal besar. Dajjal besar. Karena Dajjal ada kecil, ada gede. Ya. Dajjal kecil mah banyak, sekarang juga ada. Di mana-mana Dajjal kecil, tapi Dajjal gede itu cuma 30. Nah, Dajjal yang dimaksud di sini ini yang ke-30, yang terakhir. Buka Muslim 2474, berarti 2474. Ya. Silakan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal. La taqumus sa'ah. Sebelum hari kiamat terjadi atau kiamat tidak akan terjadi hatta yub'atsa dajjalun, hingga dibangkitkan para dajjal. Ya. Ini kok rusak di sini nih, terpotong ini. Oh enggak. Ya. Baik. Supaya bisa lihat artinya, ya, Bapak Ibu saudara sekalian, di sini silakan. Diulangi lagi. Sebelum terjadi hari kiamat. Belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal. Iya, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsa dajjalun, hingga dibangkitkan para dajjal. Siapa mereka?
pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Nah, di sini disebutkan kadzabun, yakni para pembohong, qaribun min thalathin, yang jumlahnya totalnya 30. Jadi yang 30 yang gede-gede gitu loh. Ciri yang gede-gede 30 ini apa cirinya? Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengklaim dirinya sebagai utusan Allah. Berarti Dajjal besar itu yang mengaku sebagai Rasul atau Nabi palsu. Jadi Nabi palsu itu totalnya 30. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau yang kecil-kecil itu banyak pembohong-pembohong besar. Siapa? Dukun, paranormal, ahli nujum, tukang ramal, tukang santet, tukang sulap, tukang uya-kuya. Pembohong semua, pendusta. Itu Dajjal seperti itu, banyak nggak? Wah, ribuan, bahkan jutaan bahkan mungkin. Dan itu tersebar di seluruh dunia. Tapi yang mengaku menjadi nabi cuma 30. Mulai dari yang pertama, siapa nabi palsu pertama? Musailama itu kedua, Pak. Bukan Musailama al-Kadzab. Yang pertama itu bernama Al-Aswad Al-Ansi. Dan Nabi Muhammad ketika itu masih hidup. Masih hidup. Makanya Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya Mu'ad bin Jabal. Kemana? Ke negeri Yaman. Karena munculnya di Yaman. Al-Aswad Al-Ansi ini orangnya besar. Makanya disebut Al-Aswad memang wong ireng. Gede dukur ireng. Pasukannya cuma 700 orang. Tapi kejam. Suka membunuh. Antum nanti baca dalam sebuah kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Yang ditulis oleh Ismail Ibnu Katsir. Antum baca. Ya, pada bab Khulafaur Rasyidin atau detik menjelang wafatnya Nabi SAW, muncul Nabi palsu. Baru yang kedua, Musailama al-Kadzab menikah dengan Nabi palsu. Yang ketiga, perempuan namanya Sajah At-Tamimah, jadi besar. Di mana? Di negeri Yamamah. Kalau tadi Yaman, ini Yamamah. Dan ini terjadi pada saat khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Banyak terus, ada nanti Tulaiha dari Bani Abbasiyah. Ada lagi yang dekat dengan zaman kita, membuat fitnah di seluruh dunia. Siapa? Yang disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad. Di negeri kita pun ada yang mengklaim jadi nabi. Siapa? Koyok Karwai. Siapa? Musatek, anak sing wedok pisan. Siapa itu? Edan. Ya Eden itu surga. Jannatu Aden, iya kan? Dia mengklaim dirinya rumahnya seperti surga Eden. Padahal si ono nggak wongi? Hah? Masih ada? Masih hidup ya? Baik. Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. Nah, Dajjal yang dimaksud tadi itu Dajjal yang ke-30 yang matanya tinggal satu. Mata kirinya saja, mata kanannya terhapus atau cacat. Kalau salah satu mata yang berfungsi namanya apa? Kalau dua kan buta, kalau satu namanya tak teko aku ngomong Tapi begitulah Nabi mengatakan, innallaha laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah itu tidak a'war. A'war itu apa? Picek. Ya, walakin al-Masih ad-Dajjal a'warun ainuhul yumna. Tetapi al-Masih ad-Dajjal yakni picek mata sebelah kanannya. Berarti dia melihat dengan mata yang apa? Mata yang kiri. Dan itulah simbol the one eye, mata satu itu adalah simbol apa? Dajjal. Dan itulah nanti yang akan diperangi oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan beliau nanti akan turun di mana? Indal manaratil bayda, yaitu di menara putih. Di mana? Syarqiyah Dimashq, yang berada di sebelah timur Damaskus. Damaskus itu ibu kota Syria,
Yang sekarang Syria ini dikuasai oleh siapa? Orang Syiah. Tokohnya siapa? Bashar Asad. Di negeri Damaskus itulah nanti Nabiullah Isa akan turun. Tapi di sebelah timur. Nah, di sebelah timur Damaskus itu banyak masjid. Makanya masjid di sana semua menaranya dicat putih. Tapi dikira sing bener. Wallahu a'lam. Justru itulah semakin jelas bahwa hanya Allah saja yang tahu di mana tempat Nabiullah Isa turun. Maksudnya di menara putih yang mana? Makanya menara-menara putih di seluruh masjid itu tidak dihancurkan, dibiarkan. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani sendiri mereka menunggu kedatangan Nabi Isa. Dan diam-diam mereka apa? Mengimani bahwa dia akan turun di Damaskus. Termasuk orang-orang Nasrani yang ada di sana pun mereka juga menunggu kedatangan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Fayudrikuhu inda babil Lut fayaqtuluhu. Kemudian Nabiullah Isa nanti akan bertemu dengan Dajjal di pintu gerbang kota Lut, sebuah desa di daerah Baitul Maqdis. Sekarang jadi kota besar. Bahkan ibu kotanya Israel. Mana itu? Tel Aviv, ya. Itulah. Di situ terdapat desa dulu yang bernama Lud. Disitulah Nabiullah Isa membunuh Al-Masihud Dajjal. Karena memang Dajjal ini nanti diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi yang membawa pedang yang sangat tajam, kata Nabi SAW. Berarti peperangan nanti akhir zaman menggunakan senjata konvensional, pedang, tombak, dan panah. Nanti persenjataan modern akan dimusnahkan oleh Allah dengan caranya. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya Allah memusnahkan? Nggak kepikiran dengan akal kita. Seakan-akan nggak mungkin, masa sekarang kita bisa mengakses senjata-senjata canggih. Bahkan yang berhulu ledak nuklir. Justru karena tidak seimbang itulah Allah akan memusnahkan. Karena dalam peperangan di dalam Islam itu disyariatkan jika alutsista itu seimbang. Kalau sekarang Israel nuklir, Palestina apa Pak? Lu batu ketepil katanya. Ya gak seimbang, makanya Allah hancurkan nanti. Kalau sudah seimbang alutsista, maka itulah terjadi malhamah kubro, peperangan besar di akhir zaman. Kalau jumlah gak masalah. Dari zaman ke zaman para nabi itu sering berperang dengan jumlah sedikit. Lihat Nabi Daud berperang bersama Tolut melawan Jalut. Kecil, sebagian kecil. Melawan pasukan yang kuat. Apalagi pemimpinnya orang bilang Goliat itu apa? Raksasa. Tapi kalah di tangan Nabiullah Daud dengan ketepelnya. Itu jumlah tidak masalah. Demikian pula perang Badar, 300 orang dengan 1000. Makanya Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang kecil mampu menumbangkan golongan yang besar biidznillah, atas izin Allah. Selama pasukan itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menangkan. Kalau mereka tidak beriman dan bertakwa, maka yang diukur adalah apa? Kecanggihan alutsista dan jumlah. Kalau sama-sama tidak beriman, contohnya perang dunia 1, perang dunia 2, podo kafir enggak? Maka yang dihitung jumlah pasukan dan kecanggihan alat. Itu yang dihitung. Tapi kalau keimanan dan ketakwaan, melawan kebatilan musuh-musuh Allah dan Rasul secanggih apapun, ya, demikian pula jumlah seberapapun besarnya akan ditumbangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabiullah Isa akan turun ke bumi sebagai tanda kiamat setelah keluarnya Dajjal. Dalam sebuah riwayat hadis dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, dia berkata, suatu ketika secara tiba-tiba Rasul mendatangi kami yang sedang berbincang sambil bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Para sahabat menjawab, kami berbincang tentang hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tarawnaha qablaha asyra ayatin, hingga kalian akan melihat 10 tanda. Fadzakara, kemudian Nabi SAW menyebutnya. Pertama, ad-dukhan, kabut atau asap. Yang kedua, wad-dajjal, keluarnya dajjal. Yang ketiga yaitu wadabbah, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Di sini menunjukkan Nabi menyebut tidak sesuai dengan urutan, ya. Artinya dabbah ini menurut hadis yang sahih di lain hadis yaitu keluar setelah matahari terbit dari sebelah barat. Jadi Nabi di sini hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Sebagian ada yang berurutan, sebagian tidak. Intinya Nabi menyebutkan poin. Poin keempat, watulu asyamsi mim maghribiha, yaitu terbitnya matahari di tempat tenggelamnya. Sebelah mana? Sebelah barat. Kemudian yang kelima, wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, turunnya Isa bin Maryam. Keberapa ini berarti? Udah keberapa ini? Kelima. Yang keenam, wa Ya'juj wa Ma'juj, Allah mengeluarkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang tidak terkalahkan dari dulu sampai sekarang. Dzulqarnain yang memiliki kehebatan tidak berhadapan langsung dengan Ya'juj Ma'juj, malah membuat dinding yang membatasi, menutup lubang lewatnya mereka keluar ke bumi ini, karena mereka terletak di antara 2 pegunungan tinggi. Nanti akan Allah jadikan mereka keluar, di mana dinding itu akan hancur di akhir zaman. Dan Nabiullah Isa ketika itu menghadapinya, yaitu tidak perang berhadapan langsung, tapi Nabiullah Isa berada dan kaumnya berada di atas gunung, namanya Gunung Tur di daerah Sinai atau Gunung Tur Sinai. Disitulah Nabiullah dan para sahabatnya, kaum muslimin, berdoa kepada Allah, sehingga Allah menurunkan penyakit yang mematikan seluruh Ya'juj Ma'juj seketika pada saat yang sama, sehingga bumi ini penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu tidak ada lagi orang-orang yang durjana. Islam jaya dan mendapatkan ketenangan, keamanan dan kesejahteraan di bawah pimpinan Al-Mahdi dan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan, 3, yakni thalathata khusufin, terjadinya pembenaman, dibenamkan. Beda dengan tenggelam. Kalau tenggelam di air, kalau ini dibenamkan. Di mana? Ke bumi. Yakni khasfun fil masyrik, pembenaman pertama di timur, wa khasfun bil maghrib, pembenaman kedua yaitu di negeri barat, dan yang terakhir wa khasfun bi jaziratil Arab, yakni pembenaman di jazirah Arab. Mungkin barangkali terjadi gempa yang dahsyat, kemudian bumi ini dibenamkan oleh Allah beserta orang-orangnya. Dan itu mesti ada sebabnya. Kalau riwayat Tirmidzi, pembenaman terjadi, nanti akan terjadi 3. Yaitu yang pertama, khasfun, pembenaman ke bumi, wa mashun, perubahan wajah, wa qatfun, pelemparan batu. Itu terjadi kapan? Sahabat bertanya, wa ma tadzaka ya Rasul, kapan itu terjadi? Nabi menyebutkan 3 alasan kenapa hal itu terjadi. Pertama, idza dhaharatil qainat, apabila biduan wanita, para penyanyi-penyanyi wanita sudah tampil di muka umum. Terjadi atau belum? Sudah. Wal ma'azif, dan musik-musik dimainkan di tempat umum. Dan yang ketiga, wasyurbatil khumur, dan khamr diminum dengan sebutan yang lain. Karena nanti di akhir zaman khamr itu disebut dengan istilah-istilah yang lain. Sudah atau belum? Semuanya sudah. Tinggal tunggu saatnya, tinggal tunggu mainnya, kapan akan terjadi itu. Pembenaman pertama di mana? Barat apa timur? Indonesia ini barat atau timur? Siap-siapo.
Kenapa? Karena tiga-tiganya itu semua sudah ada di negeri kita. Tampil di muka umum, musik-musik tampil di mana-mana. Khomer walaupun dengan sembunyi-sembunyi mereka juga akan meminumnya. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu apa? Munculnya api di negeri Yaman. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Dan api itu menggiring manusia sampai ke padang mahsyar. Ini 10 tanda di antara asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Kalau tanda ini sudah muncul, itu beriringan dengan cepat, bagaikan biji-biji manik-manik yang keluar lepas dari talinya. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diturunkan ke bumi ini. Beliau memiliki misi, tidak lain adalah menjadikan Islam ini menang dan jaya. Itu intinya. Tapi Nabi dalam hal ini, beliau beliau mengatakan secara rinci apa saja yang dilakukan oleh Nabiullah Isa. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba dicek Bukhari 3190 yang digital ya. Silakan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW lain ya, dari Abu Hurairah ini. Mungkin lain versinya, beda. Dari Abu Hurairah. Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Coba di Muslim KBC 2068. Mungkin KBC anak keliru. Tiga 3192 Bukhari. Turunnya Nabi Isa. Ya, dari Abu Hurairah kan itu kan? Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, diprediksikan segera turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. La yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan. Dalam riwayat yang lain, hakaman muqsitan. Isa akan turun ke bumi ini, akan menjadi apa? Hakim yang adil. Berarti beliau menjadi kekuatan apa? Kalau trias politika apa Pak? Kekuatan apa? Yudikatif. Kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, itu kan? Ya. Jadi beliau mengambil bagian sebagai apa? Penentu undang-undang, hakim, hakaman muqsitan. Bersama siapa nanti beliau? Bersama Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini sebagai apa? Eksekutifnya, karena dia adalah pemimpin perang ketika itu.
pemimpin umat, pemimpin perang, tapi urusan hukumnya yaitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan beliau menghakimi, menghukumi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sesuai dengan kitabnya yang dulu. Karena semua nabi kalau seandainya hidup hari ini pasti mereka mengikuti Al-Quran. Hatta Nabi Musa seandainya dihidupkan hari ini, seandainya pasti dia akan mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti Taurat. Lagian Taurat itu semua ada di Quran semua. Walaupun sebagian hukumnya ada yang dihapus, tapi banyak yang dipertahankan, terutama yang pokok-pokok di dalam ajaran Islam. Baik, yang pertama, hakaman muqsitan. Yang kedua, dia akan menghancurkan salib. Iya, falyaksiranna as-salib, akan menghancurkan as-salib. Apa salib? Salib. Tapi ingat, ini misinya siapa? Misinya Nabi siapa? Isa. Oh, macam-macam kondisi. Itu bukan tugasmu. Tugasnya Nabi Isa. Nanti, ya. Artinya apa? Allah akan menghancurkan agama itu. Lanjut. Membunuh babi. Wala yaqtulannal khinzir. Nabiullah Isa akan membunuh babi. Semua babi akan dibunuh. Yang ketiga, membebaskan jizyah. Wala yad'annal jizyata, akan membebaskan pajak atau jizyah. Kenapa? Karena di negeri kaum muslimin ketika itu diterapkan jizyah, pajak. Mestinya orang Islam itu dipajaki apa enggak, Pak? Enggak. Ada satu negeri yang awalnya enggak dipajaki, sekarang dipajaki. Contohnya siapa? Mana, Pak? Hanya beberapa tahun yang lalu mulai ada pajak, sebelumnya enggak ada. Mana? Saudi, ya kan? Mulai ada pajak sekarang. Dulu enggak ada. Itu pas umrah terakhir bulan Desember, banyak orang yang borong di Bin Dawud. Kenapa? Besok diterapkan pajak. Mumpung durung nek kira komuda, tak tuku sing akeh. Ikhwatal iman, itu yang ketiga. Wa yadha'ul jizyah, yaitu menghapus pajak. Kemudian, dan harta benda akan banyak tersebar. Iya, di sini disebutkan pada saat itu air susu unta dibiarkan tanpa diperah. Tidak ada rasa saling membenci dan saling mendengki. Dan semua orang menginfakkan hartanya. Sehingga wala yad'una ilal mali fala yuqbaluhu ahad. Banyak orang menginfakkan harta tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Berarti semua orang bagaimana, Pak? Kaya. Karena nanti harta kita berupa emas yang dirampok oleh orang-orang kafir itu akan kembali kepada kaum muslimin. Karena mayoritas emas itu adanya di negeri-negeri muslim. Indonesia ini negeri muslim enggak? Emasnya banyak enggak? Kemana, Pak? Hah? Dibawa kemana, Pak? Dengan alasan eksploitasi, karena kita tidak memiliki teknologi. Tapi kita hanya dibagi berapa persen, Pak? 50 sekarang, dulu sebelum perjanjian baru, berapa? 1%, 5%, sedikit atau banyak itu? Itu pun bisa jadi hanya angka digital. Apakah kita dikasih fisik emasnya? Yang dibutuhkan itu angkanya atau fisiknya? Fisiknya. Makanya nanti akan dikembalikan ke negeri kaum muslimin. Nanti, tapi bukan sekarang. Sehingga nanti kata Nabi, orang mensedekahkan hartanya nggak ada yang mau, Pak, karena semua kaya. Pak, emas, Pak, monggo mek 2 kilo, boten ten buri sak kontainer. Wah, ben duwe emas kabeh. Kalau sing gelem, makanya sekarang mumpung, Pak, mumpung banyak orang nerima sedekah. Manfaat nggak sedekah kita? Walaupun nasi bungkus, manfaat nggak? Makanya ojo dipedot si jumiku apa? Jumat berkah, ya memberi makan. Sekarang banyak membutuhkan. Bukan hanya orang miskin, wong sing duwe-duwe ayo melok mangan, nggih napa mboten? Nggih, ngaku wong. Wale males nang warung, awan-awan rek males nang warung wis iki ae ketokane cocok iki panganane dipangan. Dapat pahala enggak orang yang ngasih? Dapat pahala.
Dan itulah peningkatan derajat. Peningkatan derajat ada 3 kan? Yaitu apa? Ifsa'us salam, tebarkan salam. It'amut ta'am, berilah makan kepada siapapun, kata Nabi. Wassalatu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika orang pada tidur. Itu dapat meningkatkan derajat di sisi Allah Jalla wa ala. Nah, misi Nabi Isa. Baik, lanjut di situ. Sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah, Pak. Dari hadis ini sebagian kita bisa simpulkan misi Nabi Isa pertama apa, Pak? Menjadi hakim yang adil. Kemudian menghancurkan salib, menghaurkan. Keliru iki. Iya ngetike jam 12 bengi mangkane rada merem-merem titik. Menghaurkan salib, menghancurkan salib, ya kan? Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi, menghapus pajak. Wa yaqtulud dajjal, membunuh Dajjal. Wa qatilul Ya'jud wa Ma'jud, dan memerangi Ya'jud dan Ma'jud. Pertama menjadi hakim yang adil, sudah tidak bisa dibicarakan lagi. Nanti Nabiullah Isa yakni akan berhukum dengan Al-Quran. Dalam sebuah riwayat hadis dalam Sahih Muslim nomor 2069. Ini di nomor asli, afwan, saya bacakan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana menurut pendapat kalian apabila Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian, lalu ia memimpin kalian, kata Nabi. Kemudian saya katakan kepada Ibnu Abi Dzib, sesungguhnya Al-Auza'i pernah memberitahukan kepada kami dari Az-Zahra, dari Nafi, dari Abu Hurairah, bahwasanya bunyi hadis tersebut adalah wa imamukum minkum, dan dia adalah imam di antara kalian. Ibnu Abi Dzib bertanya, apa maksud hadis yang berbunyi wa ammakum minkum? Saya menjawab, ajarkanlah kepada saya. Ibnu Abi Dzib berkata, maksudnya adalah Isa bin Maryam akan memimpin kalian dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa taala. Gitu. Bahwasanya dia Isa akan memimpin kalian dengan kitab Allah wa sunnati nabiyikum, dan sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gagal faham. Kadang ada subhat yang ditebarkan ke kita. Lalu kamu itu yakin Isa turun, tapi kamu kok nggak masuk apa? Pengikut Isa. Lalu Isa itu nanti turunnya di mana, Pak? Di masjid, bukan di gereja. Dan Nabiullah Isa itu sholat atau tidak? Sholat. Nek sholat nang gereja atau nang masjid? Di masjid. Dan Nabiullah Isa itu tidak akan membawa Injil. Kenapa? Kitab-kitab yang dulu itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Baik. Nah, ketika nanti Nabiullah Isa turun, maka kita harus mengenal dia. Baik, baca hadisnya dalam Sahih Abu Dawud, yaitu di nomor 4324. 4324. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada antara aku dan dia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi pun. Nabi Isa telah akan turun, dan jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Fa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian melihatnya, fa'arifuhu, maka kenalilah dia. Kenali ciri-cirinya. Bagaimana ciri-cirinya? Dia adalah lelaki dengan tubuh sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Rajulun marbu'un, yaitu seorang lelaki yang sedang tubuhnya, tidak tinggi, tidak pendek. Nek ono wong ngaku Isa dukur,
Isa atau bukan? Bukan, jongkroknya ae. Ya. Ngaku-ngaku Isa, berarti dia dusta nggak? Dusta, dan dusta yang besar kalau dia mengaku sebagai seorang nabi. Karena ciri-cirinya harus diketahui. Kalau kita nggak jumpa sama beliau, Pak, sampaikan ke anak-anak kita. Rajulun marbu', orang yang perawakannya sedang. Ciri yang kedua, berkulit merah keputih-putihan. Ilal humrata wal bayad. Kulitnya disifati yaitu dengan apa? Merah. Yaitu apa? Keputih-putihan. Berarti kulitnya kayak orang apa, Pak? Ya, kayak bule. Nek ana wong ngaku Nabi Isa ireng. Ya apa ini? Cemplung nogot ae pisan. Ya, dua. Ciri-cirinya harus kita ketahui itu. Lanjut. Mengenakan pakaian berwarna kekuning-kuningan. Iya, disebutkan bagaimana style gaya beliau berpakaian baina mumassaratain. Menggunakan pakaian yang berwarna kekuning-kuningan. Makanya dalam hadis Nabi, seorang lelaki itu tidak boleh memakai pakaian berwarna kuning, karena itu khusus untuk Nabiullah Isa kelak. Tahu jika iklambi Pak warna kuning, waduh. Tapi Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan dalam hadis beliau itu hukumnya makruh. Ya sama saja sih. Kan masih ada pilihan yang lain. Kenapa tidak yang terbaik, yaitu warna putih. Karena Nabi Isa nanti disifati dengan warna kuning pakaiannya, dan style pakaiannya itu seperti orang dulu, Pak. Nabi Isa itu kan lahir 2000 tahun yang lalu kan. Sekarang 2021, 2000 tahun lebih. Itu style pakaiannya, gayanya seperti orang ikhram. Pakaiannya itu dua lapis, maksudnya dua kain. Bagian bawah izar dan bagian atas ridha. Pakaiannya seperti itu. Jadi nggak mungkin Nabi Isa itu batian, ya teko, nggak ngono training melok goes. Nggak mungkin Nabi Isa seperti itu, ya kan? Makanya jangan sampai dibohongi. Karena Nabi Isa itu gaya pakaiannya begitu. Stylenya, style zaman dulu. Orang jadul turun. Ya. Baik, kemudian bagaimana wajahnya? Dan tidak terlalu besar. Wajahnya bersih dan cerah. Kana ra'suhu yaktur, dan kepalanya itu yaktur, seperti meneteskan air, maksudnya rambutnya basah, seperti rambutnya basah, berminyak itu rambutnya. Ini orang ngaku Nabi Isa berhenti, ya, berarti bukan, ya kan? Baik, kemudian wa illam yusibhu balalun, dan wajahnya itu bersih. Ini terjemahannya masih kurang pas di sini ya. Yusibhul balal, wajahnya bersih. Nabi, Pak. Kak mungkin kukulen ya kan? Nek ana wong ngaku Nabi Isa kukulen. Selentien ya. Jadi itu. Fayuqatilun nasa 'alal Islam. Lanjut. Dia akan memerangi manusia untuk menegakkan kembali Islam. Nah, dia akan memerangi seluruh manusia untuk menegakkan Islam. Ketika Islam sudah ditinggalkan, ketika orang sudah pada sesat, maka Nabi Isa memiliki misi memerangi mereka supaya menghidupkan ajaran agama Allah Jalla wa'ala, yang tidak lain adalah ajaran Islam, ajaran seluruh Nabi, yaitu ajaran tauhid. Ketika banyak berbagai macam kesyirikan, kekufuran, perkelenihan diberantas oleh Nabi Isa. Ya. Kemudian ia akan menghancurkan salib. Wa yadukkus salib, dia akan menghancurkan salib. Terus membunuh babi. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Dan memberlakukan jizyah. Wa yad'ul jizyah, dan memberlakukan jizyah, yaitu kepada orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Islam. Sama seperti zaman Nabi. Zaman Nabi itu dulu ketika Nabi menegakkan dakwah, pilihannya 3. Pertama, memeluk Islam. Maka hartamu milikmu, atur sendiri. Negerimu milikmu, atur sendiri. Yang penting kau beragama Islam, menyembah Allah.
Pilihan kedua, dia tidak mau menerima Islam. Baik, silakan dengan keyakinanmu, tapi kau harus taat patuh membayar jizyah. Kalau ini pun ditolak, maka pilihan ketiga yaitu perang. Itu selalu begitu. Maka pilihan yang cerdas yang mana sebetulnya, Pak? Yang pertama. Karena hakikatnya manusia itu dikembalikan kepada fitrahnya. Karena para nabi itu mengajak manusia kembali kepada Allah, kembali kepada perjanjiannya ketika dia berjanji dengan Allah saat dia berada di alam ruh. Mereka sudah mengatakan, alastu birabbikum, engkau adalah apakah aku Rabbmu? Mereka menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Tapi begitu dia lahir ke bumi, sing disembah macam-macam, sing watu, sing tanduran, gerumbul, matahari, danyang, bau rekso, dan seterusnya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya? Ketika itu, yaitu zaman kedatangan Nabi Isa, Allah akan menghancurkan semua agama selain Islam. Iya, semua agama akan dihancurkan oleh Allah. Terutama yakni keyakinan dan agama yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Yang besar, agama apa itu, Pak? Iya, Nasara. Yang perayaan-perayaannya sudah terkontaminasi dengan perayaan penyembah berhala. Ini. Maka seluruh agama akan dihancurkan dan Allah kemudian memenangkan agama Islam di bawah pimpinan Al-Mahdi dan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Makanya yang disebutkan di situ siapa? As-salib. Menghancurkan salib itu lebih spesifik itu. Baik makna secara hakiki ataupun majazi. Makna hakikinya yakni mereka yang menyembah kepada Isa alaihissalatu wassalam. Makna majazinya seluruh yang menyembah berhala. Karena kadang ada bukan menyembah Isanya, tapi yang disembah apa? Salibnya. Makanya nanti dalam hadis yang panjang tentang padang mahsyar, nanti manusia dikumpulkan itu dengan sesembahan-sesembahan mereka. Di antaranya mereka akan mengikuti as-salib, yaitu salib. Salib itu akan menggiring mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Bukan mereka menyembah Isa ya alaihissalatu wassalam, lantas Isa bersama mereka masuk ke neraka jahanam. Kok seperti itu? Ya nggak mungkin. Kenapa? Hakikatnya mereka menyembah as-salib. Dan perang di akhir zaman itu pun nanti kaum muslimin berperang melawan pasukan salib. Kalau bahasa kita Pak salibis ya. Kemudian lanjut. Ia juga akan menghancurkan Dajjal. Ia akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Iya, beliau akan tinggal selama 40. 40 itu totalnya. Padahal masa umur beliau sudah dihabiskan sebelum diangkat ke langit 33 tahun. Kalau totalnya 40 berarti tinggal berapa? 7 tahun. Makanya Nabi Isa tidak lama bersama kaum muslimin nanti. Beliau wafat terlebih dahulu. Sebelum beliau wafat, beliau melaksanakan haji. Dan tentunya menikah, kan nggak mungkin Nabi tidak menikah, karena itu sunnatullah dan sunnah Rasul. Dan beliau pun kelak akan dimakamkan di dekat makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat makam Rasul ada tempat satu yang tersisa, yang dulu mau diminta oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya tidak berkenan. Kenapa? Karena di situ ada yang bukan mahram. Kalau Rasul suaminya, Abu Bakar bapaknya, ada Umar bin Khattab. Apakah dia mahram dengan Aisyah? Bukan mahram. Makanya Aisyah tidak menempati itu. Akhirnya tempat itulah nanti yang akan menjadi kuburan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Karena tidak ada yang pantas menempati itu kecuali Nabi Muhammad SAW, Nabiullah Isa, dan dua sahabatnya yang mulia, yang dibenci oleh orang Syiah sebagai yakni orang yang dijuluki siapa? Dua berhala Quraisy. Itu saking bencinya orang-orang Rafidhah di kalangan Syiah. Kenapa? Karena hancurnya imperium Persia. Karena sebab apa? Dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan Umar sendiri syahid di tangan orang Persia, orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Majus. Ikhwatal iman, aizakumullah. Jadi itulah kesudahan dari akhir Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam.
Oleh karena itu disebutkan di sini memerangi orang-orang kafir yaitu salibis yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah, kelompok Yakubiyah itu masih ada sekarang. Yang kedua, Isa adalah anak Allah, kelompok apa tadi? Nasturiyah, sampai ada sekarang. Dan Allah bagian dari tiga atau trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah termasuk salah satu di antara yang tiga. Itulah keyakinan apa? Trinitas. Yang keempat, yaitu mereka yang menyembah kepada Maryam. Ini pun termasuk yang akan diperangi. Dan intinya mereka adalah para penyembah syaitan, para penyembah berhala. Karena mereka ada yang menyembah, yakni bukan manusianya, tapi salibnya itu sendiri. Ini sebuah hadis yang terdapat yakni di dalam Sahih Ibnu Majah, buka 3318. Kisah perang akhir zaman di mana kaum muslimin akan memerangi kaum salibis. Ya, ini khobar nubuwah ya yang disampaikan Nabi. Maka kita perlu tahu dan kita bisa harus memahami hadis ini. Baik. Dari Khalid bin Ma'dan. Dari Khalid bin Ma'dan, ia berkata, Jubair bin Nufail pernah berkata kepadaku, mari kita pergi ke Zumithma. Ia atau Jubair adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Maka aku pun pergi bersamanya. Lalu aku bertanya kepadanya tentang kejadian gencatan senjata. Iya, nanti akan terjadi sebuah peristiwa yaitu gencatan senjata, yakni perdamaian yang sifatnya semu antara kaum muslimin dengan musuhnya. Dan tidak ada musuh yang terbesar kecuali yakni as-salib. Ya. Mungkin dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu yakni perwujudannya adalah Rum yaitu Romawi. Sekarang juga nggak jauh beda sebetulnya. Karena Romawi itu akan menjadi negara-negara yang ada di Eropa. Dan Amerika sendiri asalnya dari mana? Eropa juga, ya. Yaitu perjalanan siapa dia? Columbus ya. Ya, itu juga dari Eropa. Ya. Akhirnya hakikatnya mereka adalah Ar-Rum, yaitu mereka yang mengatakan dusta terhadap Nabiullah Isa dan ibunya. Kemudian ia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bangsa Romawi akan berdamai dengan perdamaian yang aman kepada kalian. Setelah itu kalian bersama mereka akan berperang melawan musuh hingga kalian menang. Iya. Jadi pada saat itu dikabarkan bahwa perdamaian itu dalam rangka memerangi musuh bersama. Dan itu terjadi kemenangan. Tapi setelah itu lalu mendapatkan harta rampasan perang dan para musuh pun menyerah. Setelah itu kalian akan berangkat pergi ke padang rumput yang berbukit. Ini cirinya, wallahu alam, di mana tempat itu. Yani kalian akan tanzilu bimarjin dhi tululin. Yani pada saat itu kalian berada di padang rumput yang letaknya berbukit-bukit. Kemudian lalu seorang pengikut salib mengangkat salib sambil berkata, fayarfa'u rajulun min ahlis salib. Ini yang perlu digarisbawahi, ya. Yaitu lalu seorang pengikut salib mengangkat salib sambil berkata. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayafra'u rajulun, seorang dari kalangan mereka, fayarfa'u rajulun, mengangkat apa? Min ahlis salib, di antara pengikut as-salib, as-saliba, yang diangkat adalah salib, dan mengatakan apa? Salib menang. Ghalabas salibu, salib telah menang. Ini sebetulnya apa? Manas-manasi, provokasi. Nanti akan terjadi provokasi di mana mengklaim dirinya menang. Kaum muslimin nggak terima. Kemudian seorang muslim pun marah mendengarnya. Fayadhabu rajulun minal muslimin, seorang muslim di kalangan mereka saat itu
yakni marah, tidak terima. Lantas apa yang terjadi? Lalu mendekati lantas memukulnya. Fayaqumu ilaihi fayadukhu. Dia didekati lantas dipukulnya orang itu. Fa inda dzalika taqdirur rum wa yajtami'una lil malhama. Apa kata beliau? Maka saat itulah bangsa Romawi berkhianat dari perdamaian hingga mereka berkumpul untuk melakukan peperangan keji yang banyak membawa korban. Wa yajtami'una, mereka berkumpul, berkoalisi, entah ada berapa negara, mereka bersatu untuk memerangi kaum muslimin lil malhamah, untuk terjadinya malhamah. Malhamah itu apa? Peperangan, yaitu peperangan besar nanti akan terjadi. Ya, ada dalam riwayat yang lain mereka yakni terdiri dari 80 bendera, berarti 80 negara yang akan memerangi kaum muslimin. Wallahu a'lam, itu akan terjadi kapan? Kemudian selanjutnya tentang as-salib. Kenapa diperangi oleh Nabi Isa? Nabi sendiri, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Kalau kita melihat sesuatu simbol yang bergambar salib, itu beliau rusak. Artinya apa? Selama itu berada di kekuasaan kita, mungkin di rumah kita ada tanda salib, kita harus rubah. Bukan di tempat umum, Pak ya. Jangan salah paham, jangan gagal paham dengan hadis ini. Menerapkannya adalah di mana di tempat itu di bawah kekuasaan kita. Kalau ada simbol-simbol salib itu selalu dirusak oleh Nabi. Silakan baca dalam sebuah riwayat hadis yang terdapat di dalam Sahih Abu Dawud 4151. Abu Dawud 4151 dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan bentuk salib kecuali beliau akan memotongnya. Iya, karena la yatruku fi baitihi, adalah Rasulullah tidak pernah meninggalkan fi baitihi, di rumahnya. Rumah itu kekuasaan beliau enggak? Kekuasaan beliau. Kita pun juga punya rumah. Kita berkuasa di dalamnya. Kalau ada simbol-simbol bentuk-bentuk salib, fi baitihi syai'an fihi taslibun, berbentuk salib, illa qadabahu, kecuali beliau merusak, memotong atau ya dirubah bentuknya. Oleh karena itu kalau di rumah kita ada gambar salib ya, kotak obat, salib enggak itu? Hah? Salib enggak? Kotak obat palang merah, Red Cross, itu salib enggak itu? Itu salib, makanya dirubah. Bulan sabit merah. Lihat itu rumah sakit Islam. Gambarnya salib atau bulan sabit. Ini gua ngerti berarti. Paham? Karena simbol Islam itu bulan sabit. RSI lambangnya apa? Bulan sabit. Rumah sakit Al-Irsad bulan sabit. Itu lambang Islam, bukan palang merah. Ya. Walaupun ini menjadi simbol dunia ya, palang merah. Tapi kalau itu berada di kekuasaan kita, mungkin di rumah kita ada kotak obat salib, atau mungkin ada ornamen yang berbentuk salib, dirubah. Karena itu misi yang akan dilakukan oleh Nabi Isa di akhir zaman. Antum belum tentu berjumpa Nabi Isa dan tidak ikut menjadi pasukan beliau, pasukan yang hebat. Tapi setidaknya apa yang menjadi misi beliau di bawah kekuasaan kita, di rumah-rumah kita, rubah. Termasuk nih ono kematian nang kampung, mestinya bukan palang merah sing gawe gendero, mestinya apa? Bulan sabit. Makanya di Ampel nggak ada apa, karena kan banyak orang Arab ya, bulan sabit. Kalau di kampung kita masih salib nggak Pak? Salib. Ya ini sebagai bentuk pemahaman kepada yakni apa yang akan dibawa misi itu oleh Nabi Allah Isa yang akan datang, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin di rumah ada ornamen pagernya, ya jangan sampai berbentuk seperti itu atau apapun ya. Wallahu a'lam. Dan membunuh babi, ini yang kedua. Karena babi ini biang kerok. Doa-doa kaum muslimin tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena banyak orang bukan memakan babi secara terang-terangan,
Tapi babi itu sudah menjadi zat yang menjadi bahan-bahan makanan seperti gelatin, shortening, lard, lecithin, itu banyak yang merupakan berbahan dasar apa? Babi. Dan bahan-bahan ini biasanya dicampur ke roti, ke cake, ya, ke pastry, ke es krim, ke permen, dan kita nggak mau tahu, Pak. Yang penting enak. Padahal di situ ada lecithin. Lecithin apa? Di situ ada gelatin apa? Dan maaf ya, ujian dari Allah, ternyata babi ini memang bisa dipakai untuk segala macam. Ada cangkok jantung, nggak ada yang cocok. Manusia itu cocoknya dengan jantungnya apa? Atau organ lah, saya nggak tahu itu kemarin jantung apa-apa. Yang cocok itu babi ternyata, Pak. Itu mulai dari organ-organ ini. Demikian pula mulai dari kulitnya, saidep-idepnya, Pak. Kuas roti itu yang bagus warna krem itu dari idepnya babi. Maksudnya dari bulunya. Makanya hati-hati dengan bulu babi itu dipakai untuk apapun. Ada lagi kulitnya, itu lemaknya jadi gel, ya kan? Kemudian dicampur dengan permen. Dan anak-anak kita suka karena enak. Karena rata-rata yang dipakai dari bahan babi itu enak. Itu ujian dari Allah Jalla wa'ala. Orang Islam kalau makan babi terang-terangan, babi guling, babi bantal, nggak mungkin, Pak. Tapi kalau sudah berbentuk yang lain, sudah nggak mau tahu. Kenapa demikian? Nabi Isa ini membunuh babi-babi. Kan kalau menurut logika, ngapain sih Nabi Isa kok membunuh babi? Babi gak lapo-lapo loh kok dipateni. Secara logika kan ngapain gitu loh, iya kan? Tapi ternyata sampai hari ini, Pak, yang membuat doa kita tidak dikabulkan karena banyak terkontaminasi barang haram. Dan yang paling utama yakni produk-produk turunan dari babi. Itu yang bahaya. Kenapa? Kalau orang sudah perutnya kemasukan barang yang haram, jangan berharap doa dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tertolak semuanya kalau kemasukan barang haram secara umum. Dan salah satunya yaitu haram karena zatnya, termasuk babi. Menghapus pajak dan membunuh dajjal, ya. Dan Allah nanti akan memenangkan kaum muslimin. Ketika muslimin berada pada puncak kejayaan dan kemenangan, nanti kelak Allah akan kirim angin dingin yang melewati ketiak-ketiak mereka, sehingga mereka semua meninggal dunia, wafat. Tidaklah orang memiliki iman walaupun seberat darah, dia akan mati. Sehingga yang tinggal di muka bumi adalah orang-orang kafir, orang-orang jahat, dan pada merekalah kiamat akan datang. Jadi jangan khawatir, Pak. Orang Islam itu nggak akan berjumpa dengan kiamat kubro, dahsyatnya hari kiamat. Cukup kita merasakan ketika membaca Al-Quran, bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dalam surah Al-Hajj, dalam surah Al-Qari'ah, dalam surah Al-Zalzalah, dalam surah-surah yang lain, betapa dahsyatnya kalau kita mentadaburi Al-Quran tentang kejadian hari kiamat. Tapi kita nggak akan berjumpa secara langsung. Mereka yang berjumpa dengan kiamat adalah orang-orang yang paling durjana di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya beri waktu cukup 2 saja. Silakan, singkat saja. Kalau pedagang nasi goreng tidak ada halalnya, tapi kan bahan dasarnya dari kedelai, itu gimana bentuknya? Iya. Jadi begini, orang-orang kafir itu tidak memiliki konsep tentang halal atau memahami tentang yang haram. Orang-orang kafir itu hanya menganggap bahwa yang haram itu cuma babi, gitu. Ya. Padahal yang haram itu tidak hanya babi, termasuk kecap-kecap yang terbuat dari bahan dasar yang halal, tetapi prosesnya itu menjadi haram, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Mungkin terjadi di situ peragian sehingga menjadi arak. Boleh nggak arak dipakai untuk makanan?
Sekalipun ini khilaf di kalangan ulama, tapi saya secara pribadi mengikuti pendapat yang mengharamkan. Mereka yang menghalalkan katanya apa? Arak ini nanti akan dicampur, dia akan menguap. Iya kan? Tidak jadi arak. Kenapa? Karena bahan dasarnya telah hilang hakikat dasarnya. Kalau saya hati-hati, walaupun itu dikatakan menguap dan apapun alasannya, maka kita lebih hati-hati, itu lebih selamat. Kenapa? Bahan yang lain, makanan yang lain masih banyak. Oleh karena itu saya sarankan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau memilih makanan itu harus dipastikan bahwa makanan itu sudah lolos uji kehalalan. Kalau bahasa kita mungkin lolos sertifikasi halal. Dan yang mengeluarkan halal di negeri kita adalah apa? Majelis Ulama Indonesia, yang sekarang difitnah macam-macam. Katanya bahwa MUI ini monopoli sertifikasi halal. Ternyata di situ tempatnya orang korupsi dan sebagainya. Itu dari mereka, orang-orang kufar. Mereka para ulama yang hadir di majelis ulama dari semua kalangan, dari seluruh ormas dan elemen-elemen Islam di negeri ini. Dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, dari Al-Irsyad ada, dari yang lainnya. Terakomodir di tempat itu, di kalangan ulama-ulama mereka hadir menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bertanggung jawab kepada keselamatan umat, terutama masalah konsumsi. Kenapa? Kaitannya dengan doa. Itu nanti dilihat di Muslim 971. Doa orang itu tidak akan diijabah kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sampai pakaian haram, termasuk dia dibesarkan dengan harta yang haram. Kata Nabi, fa'anna yustajabula. Bagaimana mungkin doa orang itu dikabulkan? Kalau doa tidak dikabulkan, saya tanya, sholat itu doa enggak? Berarti sholatnya juga enggak diterima oleh Allah. Doanya tidak diijabah oleh Allah. Walaupun secara fikih sholatnya diterima, sah sholatnya, tapi doanya tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena faktor makanan. Maka saya sarankan, minimal benteng terakhir kita, lihat makanan itu, lihat minuman itu, harus ada label MUI-nya. Saya tanya, ini mungkin gak dicampur sama babi? Hah? Nggak mungkin. Kok air dicampur babi? Kayak apa? Kan nggak mungkin kan air. Tapi produsen air, mereka cerdas. Apa? Sekalipun tidak mungkin dicampur dengan babi, mereka mencantumkan label halal. Dan ini bukan hanya santri. Santri milik Pondok Sidogiri, jelas ya kan? Tapi yang produknya orang kafir, pemilik perusahaannya orang-orang kafir, maaf, mereka juga menyantumkan halal MUI nggak? Iya, itu berarti orang cerdas. Kenapa? Mayoritas negeri ini Muslim. Mereka butuh ketenangan di dalam mengkonsumsi. Sampai-sampai air pun disertifikasi halal. Padahal jauh kemungkinan air itu dicampur dengan babi. Kalau air saja seperti itu, apalagi yang mungkin dicampur dengan babi. Seperti roti, seperti cake, seperti ya banyak makanan-makanan, ya kan? Yang di situ bahannya macam-macam, ya kan? Makanya cari, seandainya beli roti yang ada halal MUI-nya. Dan ingat, kalau saya memberikan pelajaran kepada anak-anak, mau beli jajan, silakan beli jajan, tapi harus ada label MUI. Mereka udah paham, LP POM MUI, bawahnya itu ada angka digital. Berapa? 14 digit angka. Dihitung sama anak. Oh ya 14 B. Loh, depannya apa? 00 14. Oh ya, benar. Itu sebenarnya kalau dimasukkan ke website mereka, itu akan keluar ya produknya. Karena sudah memiliki sistem majelis ulama. Kalau disebut sama anak, wah, ini cuman 9, ojo, ikut nomor telepon. Karena ada orang yang ngawur, ya kan, labelnya dicantumkan tapi nomornya nggak sesuai. Nomor telepon ditempelin nang kono. Kan orang nggak neliti. Kalau saya sama anak-anak saya mau beli makanan supaya mereka tidak terkombinasi yang haram, sehingga ketika dia mendoakan saya, Robbil firli wali walidayya, doanya diterima. Makanya saya perhatian dalam makanan mereka. Ayo, ada label MUI-nya, ada digitnya berapa, sampai seperti itu saya, Pak. Hati-hati. Karena zaman sekarang sudah orang nggak memperhatikan makanan. Makanya saya kalau dapat pengajian roti nggak ada halalnya, Pak, nggak pernah sampai ke rumah, Pak.
tak dom nang ngarep omah wong Cina-Cina iku. Oleh Britok, ya kan, gak ono ala-ali kekno. Saiki seneng biyen Pak parkir di depan ngamuk. Saiki monggo Ustaz kok nggak parkir, agak kesini ya kan? Kenapa? Sering oleh Britok. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Ada pesan. Ini sudah melewati waktu, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.